Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Pangudi Luhur Santo Yusuf. Apa kabar anak-anak di rumah? Bu Sarah harap anak-anak sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online tematik ilmu pengetahuan sosial tema 1 subtema 2. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang keragaman, suku, budaya, rumah adat, tarian, senjata, dan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Hari ini, kita akan bertemu dengan sekelompok teman-teman yang berbeda-beda agama. Mereka ingin belajar bersama dalam kebersamaan. Walau mereka berbeda-beda, tetapi tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama dan tetap rukun satu sama lain. Hari ini, Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo sedang berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok tentang perambatan bunyi. Tiba-tiba ketika mereka mengerjakan tugas, terdengar azan dari masjid berbunyi. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk melakukan ibadah sholat. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat itu selalu menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, kalau tadi Siti dan Udin melakukan ibadah sholat, tahukah kamu tempat ibadah 6 agama yang ada di Indonesia? Ya, mari kita amati gambar yang ada di layar. Untuk umat yang beragama Islam melakukan ibadah di masjid. Untuk umat beragama Katolik melakukan ibadah di gereja Katolik. Beni yang beragama Kristen melakukan ibadahnya di gereja Protestan. Kemudian Dayu yang beragama Hindu beribadah di pura. Dan Lani yang beragama Buddha beribadah di vihara. Sedangkan umat yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Saat beribadah, tentu setiap umat beriman memiliki pemimpin yang memimpin mereka untuk melakukan ibadahnya. Tahukah kamu apa nama-nama pemuka agama di setiap agama? Ya, agama Islam dipimpin oleh ustadz atau kiai. Umat beragama Kristen memiliki pemimpin bernama pendeta. Umat beragama Katolik memiliki pemuka agama yang bernama pastor. Sedangkan umat beragama Hindu dipimpin oleh pedanda. Umat beragama Buddha dipimpin oleh biksu, dan umat beragama
Konghucu dipimpin oleh Shueshi. Pemimpin agama bertugas untuk memimpin jalannya ibadah dan mendampingi saat terdapat perayaan hari besar di agama masing-masing. Nah, ketika beribadah, tentu umat beriman menggunakan kitab suci. Kitab suci yang dimiliki oleh masing-masing umat beragama berbeda-beda, anak-anak. Untuk umat beragama Islam menggunakan kitab suci yang bernama Al-Quran. Untuk umat beragama Katolik dan Kristen menggunakan kitab suci Alkitab atau Injil. Untuk umat beragama Konghucu memiliki kitab suci yang bernama Sisu Wujing. Sedangkan umat beragama Hindu memiliki kitab suci Weda. Dan umat beragama Buddha memiliki kitab suci Tripitaka. Setelah selesai mengerjakan tugas, keenam sekawan itu bercerita tentang kebiasaan keluarga mereka ketika merayakan hari raya. Siti bercerita bahwa ketika hari raya Idul Fitri, mereka berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Selain itu, Siti juga merayakan Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Lalu, Edo juga tak mau kalah bercerita. Sehari sebelum hari raya Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Omah pasti memasak makanan yang spesial. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Keesokan harinya, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Nah, kemudian Siti menambahkan, aku juga ada makanan spesial setiap hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri, pasti ada ketupat dan opor ayam. Wah, enak sekali ya anak-anak. Nah, kemudian Dayu ikut bercerita di sana. Di Bali, setiap hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh janur yang tinggi. Kami sekeluarga pulang dari Bali untuk merayakan hari raya Galungan agar bisa merayakan bersama keluarga. Sebelum merayakan bersama, kami melakukan ibadah di pura. Dayu yang beragama Hindu juga merayakan hari raya Nyepi, hari raya Saraswati, dan hari raya Pagar Wesi. Aku juga mau bercerita, kata Lani yang beragama Buddha. Nah, kalian pasti belum pernah mendengar ceritaku kan tentang keluargaku merayakan hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya membuat makanan yang spesial menjelang hari raya Waisak. Kami selalu berkumpul pada hari raya Waisak. Dan selain menyediakan makanan bagi keluarga, pada hari tersebut biasanya kami berbuat kebaikan untuk orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami, juga dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Nah, kemudian
untuk hari raya umat beragama Konghucu, yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Wah, ternyata seru sekali ya anak-anak hari raya yang dialami oleh sekelompok kawan-kawan itu. Wah, menyenangkan sekali ya. Setelah kita mengikuti Siti, Edo, Lani, Udin, dan Marta yang sedang belajar kelompok. Ternyata meskipun agama mereka berbeda-beda, mereka tetap bisa menjalin persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebaiknya perbedaan bukan menjadi penghalang anak-anak untuk bekerja sama. Anak-anak tetap menjaga kerukunan dan ternyata perbedaan itu menjadi kekayaan bangsa kita. Selamat belajar ya anak-anak. Tuhan memberkati.